Halo sahabat Bagi Media, apa kabar? Pembangunan postur militer Indonesia nampaknya sudah gagah. Mungkin saat ini, militer Indonesia sudah mulai menanggalkan Minimum Essential Force alias MAF. Militer Indonesia akan mengejar kekuatan pokok ideal di mana saat semua kebutuhan alutsista terpenuhi maksimal. Maka negara-negara lain diharapkan jangan protes jika NKRI merusak stabilitas kawasan. Penguatan pertahanan ialah sesuatu keniscayaan yang harus disegerakan. Didukung oleh rakyat, militer Indonesia pasti bisa memperkuat dirinya untuk menjaga kepentingan nasional yang coba diganggu oleh bangsa lain. Sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di Asia Tenggara, Indonesia patut berbangga memiliki PT Pindad sebagai perusahaan yang konsisten melahirkan karya-karya terbaik di dunia kemiliteran. Sahabat Bagi Media, salah satu yang paling menonjol adalah tank Harimau, hasil kerjasama dengan perusahaan asal Turki FMSS. Meski tergolong sebagai tank kelas ringan, akan tetapi buatan PT Pindad ini tetap garang di medan tempur dengan speednya yang menakutkan. Berangkat dari keinginan pemerintah yang ingin menggantikan AMX-13 buatan Prancis yang udah mulai usur, begitu pula dengan tank Scorpio asal negeri Paman-Sam. Pada saat itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mulai berpikir untuk menggagas sebuah alutsista canggih, utamanya sebuah tank yang diproduksi sendiri. Dan ide itu telah dibuktikan oleh PT Pindad dan FMS dengan serangkaian uji coba yang dilakukan. Akhirnya membuktikan kekuatan Indonesia di bidang alutsista dengan membuat tank Harimau. Yang namanya usaha emang gak akan mengkhianati hasil ya sob. Aduh, sebagai rakyat Indonesia, Mimin bangga sekali sob. Sahabat Bagi Media, setelah 5 tahun berlalu dari ide yang dilontarkan Kementerian Pertahanan, barulah desain final Harimau diperkenalkan. Tentu dalam kurun waktu tersebut, begitu banyak perombakan yang dilakukan agar dapat hasil yang memuaskan. Hal itu pun terbukti melihat dari jauh aja tampilan tank ini udah begitu menakutkan. Widih, gak salah sih diberi nama Harimau. Sahabat Bagi Media, tank Harimau didukung oleh material baja yang menjadi bahan dasar utama. Seperti kebanyakan tank lainnya, itu sebabnya bobot kendaraan tempur satu ini mencapai 30 ton. Meski tergolong sebagai kendaraan tempur, desain awaknya juga sangat keren loh sob. Oh ya, ngomongin soal awak, Harimau bisa mengangkut paling nggak 3 orang, masing-masing komandan penembak dan pengemudi. Proyek ini seakan bukti nyata sekaligus kado kemerdekaan terbaik yang diberikan anak bangsa tahun ini, yang secara perlahan nggak ingin lagi terus-terusan bergantung kepada negara lain dalam hal produksi alutsista. Apalagi melirik soal mesinnya, mesin ini dirancang khusus sebagai yang terbaik di kelasnya. Tank yang didesain untuk daerah tropis ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum, hingga 70 km per jam. Bahkan dalam uji cobanya bisa mencapai 78 km per jam dengan daya jelajah mencapai 450 km. Tank Harimau juga diklaim sanggup beroperasi dalam air dengan kedalaman maksimal 1,2 meter. Lumayanlah buat banjir-banjir ringan sampai menengah. Tank ini juga bisa menanjak dengan kemiringan 30% dan bisa melewati rintangan-rintangan berat di medan perang. Sahabat Bagi Media, ternyata sebuah kendaraan tempur nggak boleh berpatokan sama performa mesinnya saja. Oleh karena itu, sebagai salah satu kendaraan tempur terbaik tanah air, tank dengan dimensi panjang badan 6,9 meter, lebar 3,3 meter, dan tinggi 2,2 meter ini dibekali dengan persenjataan yang cukup beragam. Mulai dari senjata utama Cannon 105 mm High Precision hingga senapan mesin berukuran 7,602 mm. Tank Harimau kemudian dirancang dengan proteksi balistik tingkat tinggi standar NATO. Salah satu kelebihan armornya pun bersifat modular, yang mana bisa diganti dengan cepat kala terkena tembakan. Melihat segala aspek yang cukup menjanjikan tersebut, tanpa basa-basi, Kementerian Pertahanan langsung bergegas menandatangani kontrak pembelian 18 unit tank Harimau. Yang nilai kontraknya mencapai 135 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah lebih. Nah berarti harga per unitnya 111 miliar rupiah lebih sob. Overall medium tank ini sudah lebih dari cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sebab jika melihat dari spesifikasi yang dibawa,
tank harimau bisa melakukan sebagian besar tugas sebuah tank pada umumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian setelah melihat kekuatan tank harimau? Kalau punya pendapat atau opini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye!